kali ini saya akan membahas tentang ginjal dan proses pengeluaran urin. Nah, ginjal merupakan salah satu organ ekskresi pada manusia. Apa itu organ ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang bersifat beracun dan tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, ginjal adalah organ utama yang terletak di antara kedua sisi tulang belakang atau vertebrata. Nah, ginjal itu memiliki ciri-ciri seperti ginjal itu berwarna merah kecoklatan yang dikarenakan ginjal itu kaya akan pembuluh darah. Lalu ginjal itu berjumlah sepasang yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Umumnya, ginjal yang di sebelah kanan ini terletak lebih rendah dibandingkan yang di sebelah kiri. Itu dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan hati. Nah, ginjal itu umumnya ukurannya itu sekepalan tangan orang dewasa. Lalu kita lanjut dengan fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama adalah pengeluaran zat sisa seperti urea, asam urat, kreatinin, dan amonia. Yang kedua itu ada pengeluaran zat racun. Misalnya itu obat-obatan dan zat kimia asing. Lalu yang ketiga adalah pengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh. Yang keempat, pengatur asam basa. Yang kelima, penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air. Yang keenam itu pengaturan reproduksi sel. Yang ketujuh itu pengendalian konsentrasi ion. Dan yang kedelapan itu mengubah vitamin D menjadi aktif. Nah teman-teman, jadi ini letak ginjal di antara kedua sisi tulang belakang. Setelah dari ginjal, urin akan diturunkan ke ureter, lalu ke kandung kemih, lalu ke uretra. Oke, kita lanjut. Jika kita membelah ginjal menjadi dua, kita akan melihat struktur ginjal itu seperti ini teman-teman. Yang dimana terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada korteks, itu di sini, lalu ada medula dan ada pelvis. Nah, lalu di sini kita akan melihat nefron, yang dimana ini akan berfungsi untuk proses pengeluaran urin. Teman-teman, kita akan melihat struktur nefron. Oke, di sini kita dapat. Nah, nefron itu seperti ini gambarnya. Yang dimana di sini itu terletak glomerulus yang berwarna merah, lalu ada TKP atau tubulus contortus proximal, lalu ada lengkung Henle, ada ductus collectivus, dan ada TKD, itu tubulus contortus distal. Nah, kita lanjut ke glomerulus apabila kita belah. Glomerulus itu ada arteriole afferent, yang dimana ini itu darah masuk melalui arteriole afferent untuk disaring dan dilanjutkan ke sini, lalu ke sini, lalu keluar dari glomerulus melalui arteriole efferent. Nah teman-teman, kita lanjut ke proses pembentukan urin. Yang proses pembentukan urin itu terbagi atas 3, yaitu ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini biasanya terjadi di glomerulus atau di dalam kapsul Bowman. Nah, di dalam filtrasi ini terjadi penyaringan sehingga molekul-molekul darah yang kecil itu bisa lolos. Kenapa sih bisa terjadi penyaringan? Itu dikarenakan tekanan darah kapiler glomerulus. Lalu yang kedua ada tekanan osmosis koloid. Dan yang ketiga itu karena tekanan hidrostatik dari kapsul Bowman. Nah, yang kedua itu ada reabsorpsi yang terjadi di lengkung Henle. Reabsorpsi ini kemudian berlanjut di lengkung Henle atau pengatur keseimbangan urin. Pada bagian lengkung Henle yang menaik, dinding tubulus itu tidak permeable terhadap air, tetapi mampu memompa ion natrium dan klorida keluar dari filtrat. Akibatnya, filtrat menjadi lebih encer. Nah, kalau pada lengkung Henle yang menurun, air itu keluar dari filtrat ke jaringan sekitarnya secara osmosis, sehingga menyebabkan filtrat itu menjadi semakin pekat.
Mekanisme ini membantu ginjal mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh. Lalu kita lanjut ke reabsorpsi di lengkung Henle. Jadi teman-teman, setelah dari lengkung Henle yang naik, reabsorpsi itu kemudian berlanjut di lengkung Henle. Lalu dilanjutkan dengan reabsorpsi di tubulus contortus distal atau TKD. Nah, teman-teman, jadi setelah dari lengkung Henle yang menaik tadi, dilanjutkan ke reabsorpsi di TKD. Jadi, filtrat itu masuk ke TKD, lalu terjadilah reabsorpsi selektif terhadap ion dan air sesuai kebutuhan tubuh. Lalu ada hormon aldosteron yang meningkatkan penyerapan ion natrium, sedangkan hormon ADH atau antidiuretik itu meningkatkan permeabilitas dinding tubulus dan ductus collectivus terhadap air. Jadi semakin banyak hormon ADH yang disekresikan, maka semakin banyak air yang diserap kembali ke darah, sehingga volume urin menjadi lebih sedikit dan menjadi lebih pekat. Yang ketiga itu ada augmentasi atau sekresi yang terjadi di tubulus contortus distal dan ductus collectivus. Nah, darah dari kapiler vertitubulus itu masih mengandung berbagai zat-zat sisa dan zat berlebih yang belum bisa masuk ke urin. Lalu tubulus memindahkan zat-zat tersebut dari darah ke dalam lumen tubulus melalui mekanisme transport aktif maupun difusi. Nah, pengeluaran ion H+ berperan besar dalam menjaga keseimbangan asam basa. Jika darah kita ini terlalu asam, ginjal akan meningkatkan sekresi ion H+ ke dalam tubulus sehingga pH darah itu kembali normal. Nah, sekresi ion K+ ini penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan fungsi saraf serta otot. Jika kadar kalium di dalam darah itu terlalu tinggi, ginjal akan meningkatkan sekresi K+ ke dalam urin. Nah, di dalam tubulus amonia akan berikatan dengan ion hidrogen yang akan membentuk ion amonium atau NH4+, yang kemudian dikeluarkan bersama urin. Mekanisme ini membantu tubuh membuang kelebihan asam tanpa perlu menurunkan pH secara ekstrim. Lalu ada augmentasi ini juga berperan dalam pembuangan zat asing dan racun, seperti obat-obatan, antibiotik, dan toksin. Itulah tadi yang saya jelaskan di bagian fungsi ginjal. Nah, hasil akhir dari augmentasi ini adalah urin sesungguhnya yang komposisinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Nah, jadi itu tadi ada 3, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang dimana di filtrasi ini menghasilkan urin primer, lalu yang kedua ini ada urin sekunder, dan yang ketiga ini urin sesungguhnya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan salam Ima Godei.